Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau mulai ibadah pendalaman kita pada malam hari ini. Bersama kita mau pujikan satu pujian dalam buku Psalm nomor 189. Allah baik bagiku. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk petang malam hari ini. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk beribadah dalam ibadah pendalaman Alkitab Tuhan. Mohon kiranya Tuhan Engkau berhadirat dalam ibadah kami malam hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau beracara Tuhan. Engkau pimpin ibadah malam hari ini Tuhan dari awal pertengahan pada akhirnya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang bertugas pada hari ini Tuhan, baik yang memainkan musik,
mengoperasikan sound system, LCD, multimedia Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan sebentar membawakan firman-Mu Tuhan. Mohon kiranya Tuhan urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kiranya Tuhan firman-Mu dapat dibukakan Tuhan, sehingga kami sidang jemaat-Mu dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan untuk ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari kita mau teruskan dengan kita mau pujikan satu pujian dalam buku Psalm nomor 94, Tabiskanlah dirimu. Haleluya. Sucikan kita semua bila kau serahkan dirimu padanya. Sebab itu marilah kita senantiasa mempersembahkan kurban syukur padanya. Bibir yang muliakan namanya, agar berkenan kepadanya. Tabiskanlah dirimu, tabiskanlah dirimu kepada Allah saja, sebab Dia yang pelihara jiwamu. Layanilah sesamamu dengan kasih Allah, agar kita berkenan padanya. Baik, yang kedua, berikan dirimu ditabiskan olehnya untuk mengadakan suatu pelayanan, berlandaskan kurban Kristus yang sempurna, yang berkuasa memberikan kemampuan. Kita semua ditabiskan oleh karena Kristus lebih dulu tabiskan dirinya, sehingga kita dikuduskan olehnya dalam kebenaran firman-Nya. Tabiskanlah dirimu, tabiskanlah dirimu kepada Allah saja, sebab Dia yang pelihara jiwamu. Layanilah sesamamu dengan kasih Allah, agar kita berkenan padanya. Tabiskanlah dirimu, tabiskanlah dirimu kepada Allah saja, sebab Dia yang pelihara jiwamu. Layanilah sesamamu dengan kasih Allah, agar kita berkenan padanya. Biarlah seperti pujian yang kita pujikan, kita senantiasa mau menabiskan hidup kita, diri kita hanya kepada Allah saja, supaya kehidupan kita senantiasa disucikan, sehingga kita boleh berlayak untuk melayani Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu pujian dalam buku Psalm juga, nomor 177, biarlah kau melimpah.
kita mau membuka hati kita merasa membutuhkan Tuhan, bahwa kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih kita saat ini memerlukan firman-Nya sebagai penerang dalam kehidupan kita, supaya kita dapat berjalan sehingga kita tidak tersesat. Mari kita mau sungguh-sungguh pujikan pujian ini bait yang kedua. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sementara itu nanti waktu dan pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Biarlah saudara-saudara sekalian, selamat petang, selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan petang hari ini. Kita masih ada kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan, mencari hadirat-Nya, dan mendengarkan firman-Nya. Untuk itu mari kita merendahkan diri. Kita mohon belas kasihan Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, mengucap syukur terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami, khususnya seluruh jemaat Tuhan, domba-domba gembalaan-Mu. Engkau masih memberi kesempatan kami untuk mendengar firman Tuhan, dan kami percaya pada waktu kami masih ada kesempatan mendengar firman, kesempatan untuk kami diubahkan, kesempatan untuk kami diberi kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Engkau. Oleh karena itu kami mohon kemurahan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, kiranya kami mendapat kasih karunia di hadapan Engkau. Buat kami dapat menangkap firman Tuhan, menampung kebenaran-Mu, terlebih Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih sebagai mengerti rencana dan maksud Tuhan bagi kami, menggarap kami lewat firman Tuhan. Bapa, terima kasih, sebab itu urapi kami, hamba-Mu untuk menjadi alat menyalurkan, meneruskan firman-Mu kepada jemaat Tuhan, dan berkati mereka yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini, baik dari ruangan ini, dari rumah masing-masing, dan bahkan dimanapun mereka dapat mengikuti pelayanan ini Tuhan, lewat alat-alat media sosial mereka, biar Engkau memberkati mereka. Tuhan, terima kasih, dan kami tidak lengah ada kuasa roh jahat, roh najis yang coba untuk mencuri firman-Mu, membunuh iman dan membinasakan. Kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami perintahkan untuk berdiam diri dan tidak mengganggu pelayanan ini, supaya menjauhkan dari tempat kami beribadah. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita dapat kesempatan lagi malam hari ini untuk melanjutkan pemeriksaan kita akan firman Tuhan dan untuk belajar tentang kehendak Allah bagi kita semua. Kehendak Allah ialah kekudusan. Khususnya
yang kita baca dalam surat Tesalonika, Tuhan mengendaki jemaat Tuhan yang sementara menanti-nantikan kedatangan Tuhan, supaya hidup di dalam kekudusan, hidup sebagai anak-anak terang, dan kita bersyukur karena Tuhan memanggil kita tidak ditentukan untuk ketimpa murka, tetapi untuk diselamatkan. Puji Tuhan. Namun ini tidak membuat kita lengah atau kita sembrono di dalam hidup, tetapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berada di dalam rencana dan kehendaknya. Dan rencana Tuhan ialah supaya kita menjadi kudus dan menjadi serupa dengan Dia. Untuk itu, saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan malam ini sebagai perikop terakhir atau perikop penutup dari surat 1 Tesalonika ini, tetapi ini bukan berarti akhir, karena ada 2 Tesalonika yang akan kita baca dan kita pelajari untuk hari-hari mendatang. Nah, untuk itu saya akan membacakan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai 28. Ya, demikian. Salam. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Ini adalah salam penutup, saudara, tetapi bukan berarti terakhir, ya. The last but not least, ya. Demikian, saudara, ada satu tema yang penting pada petang hari ini atau malam hari ini untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu seperti di dalam ayat yang ke-23 dan 24. Ini khususnya malam hari ini kita akan menggumuli dan menggarisbawahi. Sekali lagi akan dibacakan oleh Mas Philip, ya. Ayat 23 sampai ayat 24 tuh. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ya, saudara, ini mungkin kalimat yang perlu kita garis bawahi dan kita dalami pada malam hari ini. Firman Tuhan bicara tentang hal yang sangat esensial atau yang sangat prinsipil. Paulus bicara tentang 3 aspek atau 3 unsur dalam kehidupan kita, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Dan Paulus mau supaya roh, jiwa, dan tubuh ini terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai pada hari kedatangan Tuhan. Saudara, saya rindu untuk dibacakan sekali lagi, tapi dalam terjemahan yang lama, ya. Terjemahan yang lama itu demikian bunyinya. Coba. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu menguduskan kiranya kamu dengan sempurnanya. Allah sendiri, jadi bukan yang lain. Semoga Allah sendiri yang sebagai sumber damai sejahtera menguduskan kamu.
menguduskan kamu. Bukan kita yang menguduskan diri kita, tetapi Tuhan yang menguduskan kita. Seperti juga doanya Tuhan Yesus dalam doa imamat dalam Yohanes 17 dikatakan, kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang menghendaki pengudusan itu Tuhan. Dan ini merupakan prinsip, saudara. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan dalam perayaan yang lalu, kehendak Allah itu pengudusan, kekudusan. Ya. Dan saya katakan berulang bahwa semua agama baik, semua agama mengajarkan yang baik, tetapi dalam hal kesucian hanya di dalam kekristenan yang ditekankan. Kuasa ibadah kita itu di dalam kekudusan. Dan tekanan pada malam hari supaya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tidak bercacat pada hari kedatangan Yesus. Kata tidak bercacat, saudara, ini bukan berarti kita tidak berdosa. Ya, maksudnya supaya kita itu mengalami penyucian, pengudusan terus-menerus, sehingga segala cacat celah kita itu tertutup atau terhapus oleh darah Yesus. Nah, saya akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, yaitu yang saya katakan tadi itu sangat esensial, yaitu yang bicara tentang roh, jiwa, dan tubuh. Ini adalah hakikat kita manusia. Manusia itu terdiri pada roh, jiwa, dan tubuh. Berbeda dengan binatang, itu tidak punya roh. Ya. Binatang itu punya tubuh, punya kemauan, perasaan, tetapi tidak punya roh. Tetapi manusia itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Dan firman Allah menulis atau mencatat siapa manusia itu. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-27 disebutkan bahwa manusia itu diciptakan menurut peta dan teladan Allah atau menurut gambar Allah. Nah, kalau di gambar Allah, ya, manusia itu roh, jiwa, dan tubuh itu adalah suatu manifestasi Allah itu juga roh, jiwa, dan juga tubuh. Apakah itu dapat dibuktikan di dalam Alkitab? Nah, mari saudara kita akan membaca di dalam kitab Kejadian, ya. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Jadi rupa manusia itu gambar dari Allah. Nah, kalau kenyataan manusia itu adalah roh, jiwa, dan tubuh, itu adalah gambar Allah. Allah juga roh, ya. Allah mempunyai pikiran, perasaan, dan Allah menyatakan diri di dalam tubuh manusia. Ya, nanti saya akan jelaskan itu, tetapi kita baca lagi ayat ini sekali lagi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita, teruskan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, terus? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut gambar Allah diciptakan. Ini baru merupakan logos, ada pikiran. Allah belum menciptakan manusia ini saat ini baru konsep. Allah menciptakan manusia itu konsepnya seperti gambar Allah. Ya, dan dalam 1 Tesalonika dikatakan manusia itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Nah, itu adalah
gambar Allah. Sekarang kita akan baca pasal 2, Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, sudah ini sekarang tindakan praktek. Tadi itu baru merupakan satu konsep atau merupakan satu rencana Allah untuk menjadikan manusia menurut gambarnya. Nah, sekarang prakteknya. Coba baca lagi, sekali lagi, atau terjemahan yang lama, Kejadian 2 ayat 7. Maka dirupakan Tuhan Allah akan manusia itu. Maka dirupakan manusia itu, yaitu terus Daripada lebu tanah. dari lebu tanah, itu fisiknya, ya. Dari lebu tanah itu tubuhnya, terus kan? Dihembuskannya nafas hidup ke lubang hidungnya. Dihembuskannya nafas hidup itu roh Allah, ya, terus kan? Demikianlah manusia itu menjadi suatu nyawa yang hidup adanya. Nyawa atau jiwa. Jadi manusia itu dari tubuh tanah liat dihembuskan roh ke dalamnya dan menjadi satu jiwa atau nyawa yang hidup. Inilah unsur manusia. Nah, waktu manusia meninggal, Alkitab mengatakan bahwa tubuhnya kembali mirip tanah dan rohnya kembali kepada Allah. Jiwanya menjadi jiwa yang hidup, yaitu tinggal kalau mendapat hidup kekal itu bersama Tuhan. Tetapi kalau tidak, maka dia akan berada di api neraka selama-lamanya. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Dan doanya Paulus tadi dikatakan supaya roh, nyawa, jiwa, dan tubuh itu dikuduskan bagi Tuhan. Nah, saudara, 3 unsur ini adalah esensial, hakikat manusia. Kalau manusia itu hanya tubuh, tidak punya roh, tidak punya jiwa, maka dia sebetulnya adalah segumpal daging, ya, tidak berbeda dengan binatang. Binatang itu juga merupakan satu tubuh, tetapi tidak mempunyai roh. Memang mempunyai nyawa, hidup, tetapi tidak mempunyai roh. Nah, sekarang kita melihat apa fungsinya, ya. Roh itu adalah satu yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena Allah itu roh adanya. Allah itu roh adanya. Kemudian Tuhan memberikan kita jiwa atau nyawa itu yang bisa berpikir, bisa merasa, bisa mempunyai kemauan, dan itu jiwa kita. Ya. Kemudian tubuh itu adalah tempat di mana roh dan jiwa itu mendapatkan tempat, ya, atau mendapat rumah, atau katakanlah itu kurungannya. Roh dan jiwa tidak dapat kita lihat, roh jiwa kita tidak bisa kita raba, tetapi bagaimana bisa itu dinyatakan di dalam tubuh kita. Nah, demikian juga saudara, kalau kita melihat bahwa manusia ini adalah peta dan teladan Allah atau gambar Allah. Allah itu juga begitu, saudaraku. Allah itu roh adanya, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba. Juga roh itu hikmatnya, pikirannya tidak dapat kita pahami. Tetapi Allah itu menyatakan diri di dalam tubuh manusia. Ya, tubuh manusia. Yang terakhir dikatakan Allah menyatakan diri di dalam tubuh Kristus, firman yang menjadi daging itu. Tapi dalam perjanjian lama, saudara, kita sering membaca di sana bahwa Allah yang roh adanya, yang tidak dapat dilihat oleh kita manusia,
itu seringkali menyatakan diri dalam tubuh manusia. Itu seringkali di dalam tubuh malaikat. Nah, seringkali dikatakan malaikat Tuhan. Itu artinya Tuhan menyatakan diri di dalam tubuh manusia menggunakan malaikat. Dan itu seringkali malaikat Tuhan di dalam Alkitab mengatakan. Ya, saudara, dan itu seringkali dia berfirman sendiri seperti kepada Gideon, seperti kepada Manoah. Dia menyatakan dalam bentuk manusia yang kelihatan, tetapi bukan manusia itu bukan seperti manusia kita, tetapi itu hanya tubuh untuk Allah menyatakan diri. Tetapi di dalam perjanjian baru, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-3, Allah itu firman, dan firman itu menjadi manusia. Dia menyatakan diri di dalam tubuh manusia. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa ibadah kita itu agung adanya, yaitu Dia yang Allah yang maha kuasa, yang tidak nampak itu menyatakan diri di dalam tubuh manusia, dalam rupa manusia, itu dalam pribadi Tuhan Yesus. Nah, saudara, itu hakikatnya. Sekarang mari kita akan membaca di dalam surat 1 Yohanes, ya. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 23 dan 1 Yohanes pasal 5 ayat 5-9. Kita akan melihat kesaksian ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 5 dan seterusnya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya? Sebentar. 1 Yohanes pasal 5. Mungkin ayat 6 coba. Kesaksian tentang anak Allah. Ya, itu ya, betul. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Ya, di sini kesaksian tentang Yesus Kristus itu disebut anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1-3 dan 14, pada mula pertama firman, dan firman itu menjadi manusia di daging, darah daging. Maka dikatakan ia datang di dalam darah dan air. Manusia itu daripada darah dan air, tubuhnya. Ya, teruskan. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dengan air dan darah, karena itulah jiwa manusia, nyawanya. Teruskan. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Roh itu yang memberi kesaksian. Teruskan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini ada 3 yang menjadi saksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, ini kepada gereja atau paham yang percaya Tritunggal, atau ini menjadi, ini Allah itu 3, sebetulnya bukan. Ya, Allah itu adalah Bapa, itu roh adanya. Firman itu sebagai suatu manifestasi Allah mengerjakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Ya, dengan firman-Nya. Dalam Kejadian itu hendaklah ada terang, maka terang. Itu firman yang menyatakan, mengekspresikan Bapa yang tidak kelihatan itu. Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan roh itu adalah rohnya Allah. Ya, itu di surga. Tetapi di bumi 3 juga. Tetapi mari kita perhatikan. Dan ketiganya adalah 1. 3-nya itu 1. Teruskan. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah 1. Itulah Yesus Kristus. Ya. Roh,
darah dan air. Darah dan air itulah tubuh. Roh tidak kelihatan, tetapi yang dapat dilihat itu adalah tubuh. Saudara, ini sedikit menyinggung tentang esensi pengakuan iman percaya, tentang Allah yang esa dan benar. Jadi memang ada kalimat ini 3 saksi, tetapi itu satu, saudaraku. Nah, kita kaitkan dengan hidup kita. Hidup kita itu adalah peta dan teladan Allah, gambar Allah. Manusia itu terdiri pada roh, jiwa, dan tubuh. Nah, roh dan jiwa kan tidak kelihatan. Apa saudara bisa melihat? Rohnya Sarpo misalnya, rohnya, jiwanya Sarpo mana saudara bisa lihat? Ya melihatnya di dalam tubuh saya, di dalam tubuh ini. Ya, demikian juga saudara-saudara yang lain. Bab itu saudaraku, Allah juga demikian. Allah itu roh adanya, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tetapi dia menyatakan diri di dalam tubuh. Tadi saya katakan dalam perjanjian lama seringkali Allah memakai tubuh malaikat atau bahkan tubuh manusia yang dapat kelihatan. Tapi waktu menampakkan diri kepada Abraham, dia menunjukkan sebagai tamu yang datang. Yakub waktu bergumul di Sungai Yabok, dia juga bergumul dengan seorang yang kuat, dan itu dikatakan malaikat, tapi itu sebenarnya tubuh yang dipakai Allah untuk menyatakan diri. Kepada Gideon yang dipengirikan itu, dia juga menyatakan, itu bukan menyatakan malaikat, tetapi akhirnya dia berfirman, dan dia menerima persembahan Gideon, itu berarti Allah sendiri. Allah untuk menyatakan dirinya, karena roh itu tidak pernah kelihatan, tidak bisa lihat, tetapi dia menyatakan dalam tubuh manusia. Saudara, terlalu detail, misalnya kalau saya sampaikan ini mungkin lain kesempatan saya akan memberikan itu, tetapi yang penting itu kita manusia itu segambar dengan Allah. Maka dikatakan kita roh, jiwa, dan tubuh. Roh itulah yang bisa membuat kita berhubungan dengan Allah. Allah itu roh adanya, ya, maka kita yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi manusia yang berdosa mati tidak bisa berhubungan dengan Allah. Sejak kapan? Sejak manusia jatuh di dalam dosa. Jadi mula pertama Allah menciptakan Adam dari tanah liat, kemudian dihembuskan roh Allah, nafas hidup, kemudian menjadi nyawa yang hidup. Itu suci, kudus, dan dia betul-betul menjadi gambar Allah. Tetapi waktu Adam melanggar firman, makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka Tuhan mengatakan, pada waktu kau makan kau mati. Ya, tubuhnya belum mati pada waktu itu, tetapi yang mati rohnya. Rohnya tidak lagi dapat berhubungan dengan Allah, dan jiwanya menjadi menjadi rusak, jatuh di dalam kesalahan, sehingga akhirnya di dalam Efesus pasal 2 dikatakan kita ini sudah mati. Kita sudah mati. Yang mati apanya? Roh kita. Tubuh kita masih hidup. Kita akan membaca Efesus pasal 2. Efesus pasal 2, kita akan membaca ayat 1. Ya. Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Terus, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, jadi firman Tuhan katakan kamu itu sudah mati. Ya, ini manusia pada umumnya. Manusia sudah mati karena pelanggaran, karena dosa. Itu untuk menggenapi firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 17, kamu boleh makan semua buah di dalam taman ini, tetapi yang di tengah-tengah, yaitu pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, kamu jangan makan. Waktu kau makan, kau pasti mati. Ini firman Tuhan katakan.
Tapi memang iblis itu cerdik, dikatakan, oh kamu tidak mati, kamu nanti akan jadi seperti Allah karena matamu celik. Dan waktu Hawa makan buah itu diberikan Adam, memang matanya celik, saudaraku. Tetapi tidak jadi seperti Allah. Mereka menyadari dirinya berdosa, telanjang, dan mereka malu. Dan malu mereka tidak bisa bertemu dengan Allah. Takut. Karena apa? Rohnya mati pada waktu itu, saudara. Ya, itulah hakikat kita manusia. Firman Tuhan katakan, kamu dulu sudah mati. Seketika kita hidup di dalam dosa, kita melakukan tabiat-tabiat daging itu, kita sudah mati. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya menghidupkan kita bersama Kristus, yaitu dengan pengorbanan Kristus. Kita baca Efesus 2, ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-5 atau ke-6, ya. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Terus, Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. oh ya, Efesus kita dihidupkan bersama dengan Kristus. Puji Tuhan. Tadi kalau kita membaca di dalam proses pembentukan manusia itu, manusia itu dibentuk dari tanah liat. Itu dagingnya, tubuh kita ini dari tanah. Dan itu dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa tubuh manusia itu sebenarnya tanah. Sebab apa, saudaraku? Kalau kita waktu belajar tentang tubuh manusia, dalam tubuh kita itu ada zat-zat atau ada komponen-komponen yang ada di tanah. Misalnya apa, saudaraku? Ya, kadar belerang ada di dalam tubuh kita. Kadar kapur, tulang kita itu kalau dijadikan kapur ada. Ya. Kemudian ada zat besi, paku. Di bumi kita ada zat besi. Dan begitu seterusnya, saudaraku. Jadi kalau Alkitab mengatakan manusia dibuat dari tanah liat, itu terbukti secara ilmiah. Tetapi waktu dibentuk masih berupa satu tubuh begitu, tetapi belum hidup, tetapi dihembuskan oleh nafas hidup. Nah, itulah roh Allah. Roh itu dihembuskan, maka kita menjadi nyawa yang hidup. Jadi waktu manusia dibentuk dari tanah liat itu belum hidup, belum menjadi satu nyawa. Tetapi waktu roh Allah dihembuskan, nah manusia baru mempunyai hidup atau menjadi nyawa yang hidup atau jiwa yang hidup. Sebab itu manusia itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Puji Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu membentuk manusia menurut gambarnya. Tetapi tadi itu dikatakan bahwa oleh karena dosa, ketidaktaatan manusia, manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, citra Allah hilang, dan menjadi tubuh yang mati. Mati artinya rohnya tidak bisa berhubung dengan Allah. Kita melihat waktu Adam dan Hawa di Taman Eden mendengar suara Tuhan, dia tidak berani. Dia sembunyi di semak-semak. Karena memang tidak bisa. Karena rohnya sudah mati. Puji Tuhan. Dan itu berlangsung terus sampai pada saat ini Alkitab mengatakan orang yang hidup di dalam dosa melakukan tabiat-tabiat duniawi, pada hakikatnya dia mati. Mati, manusia itu mati.
Dan inilah yang dimaksud Tuhan berkata kepada orang yang akan mengikut dia itu. Biarkan orang mati menguburkan orangnya yang mati. Apa maksudnya, saudaraku? Orang yang di dalam dosa itu dikatakan orang mati. Dan kalau orang itu mati secara jasmani, dikuburkan ya orang-orang mati yang menguburkan. Saudara, tetapi puji Tuhan, firman Allah katakan tadi dalam Efesus 2 itu, ayat 6 dan 8 dikatakan, Tuhan menghidupkan kita. Oleh karena korban Kristus, kita diselamatkan. Dan diselamatkan oleh karena kita beriman, percaya, mendengar firman. Saudara, kita akan membaca di dalam Injil Yohanes 5 ayat 24 dan 25. Injil Yohanes pasal 5 ya, ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, ini pernyataan Tuhan Yesus. Sejak kapan manusia itu dihidupkan? Waktu mendengar firman dan percaya. Dikatakan barang siapa mendengar perkataanku dan percaya, maka dia mau berhidup, berpindah daripada maut kepada hidup. Coba dibaca sekali lagi, Yohanes 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ya, ini prosesnya, saudara. Orang itu mendengar firman, dan karena mendengar firman menjadi percaya, dan oleh percaya itu dia diselamatkan. Ya, ini proses, tidak otomatis mendengar firman Tuhan langsung bisa hidup, tidak. Ya, tapi mendengar itu percaya. Dalam Roma pasal 10 ayat 10 mengatakan, kalau orang itu percaya bahwa Yesus mati dan bangkit dan mengaku sebagai Tuhan, maka orang itu selamat. Maka dia diselamatkan oleh iman. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi hidup, Roh Kudus dihembuskan menjadi hidup, dan itulah yang dimaksud Rasul Paulus tadi, supaya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan rapi. Kita kembali ke 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi Paulus bicara tentang 3 unsur, 3 aspek manusia secara hakiki, itu 3 hal ini. Kalau manusia rohnya masih mati, dia dikatakan sebagai tubuh yang tanpa roh, mati adanya, saudaraku. Jadi walaupun masih punya pikiran, masih punya perasaan, tetapi rohnya tidak bisa mendengar suara Allah, tidak bisa bersekutu dengan Allah. Jadi itu mati. Tetapi Tuhan punya maksud, dikatakan Tuhan pohon damai sejahtera. Tapi dalam terjemahan lama Allah sendiri. Ya, coba dibacakan terjemahan yang lama. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, Allah sendiri yang punya rencana, Allah sendiri yang punya maksud di sini, yaitu Allah sendiri bagaimana? menguduskan kiranya kamu dengan sempurnanya.
Allah sendiri kiranya menguduskan kamu dengan sempurna. Sempurna artinya apa? Roh, tubuh, dan jiwa itu disucikan. Kalau hanya rohnya, jiwanya tidak, belum sempurna. Atau tubuhnya selamat tapi rohnya tidak, belum sempurna. Tapi tiga-tiganya sempurna. Bulat, teruskan. Dan segenap roh dan nyawa dan tubuh kamu terpelihara dengan tiada bercacat celah pada masa Roh, nyawa, dan tubuh. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Dan itu Tuhan sendiri dikatakan. Ayat 24, coba dibacakan. Maka Allah yang memanggil kamu itu setia, dan ialah juga akan menyempurnakan itu. Ya, Allah akan menyempurnakan. Berarti begini saudara ya, kalau menyempurnakan kan berarti proses gitu. Proses. Pertama dipanggil, ya, hidup, tetapi harus dihembuskan nafas. Nah saudara, saya akan mengajak saudara membaca di dalam atau mendengar dalam kitab Nabi Yeskiel ya, pasal yang ke-36. Di sana 38 disebutkan bahwa orang Israel itu seperti tulang-tulang kering berserakan, saudaraku. Ya, di lembah, suatu lembah yang luas itu terdiri tulang-tulang kering. Ya. Tuhan bertanya kepada Yeskiel, dapatkah ini dihidupkan? Yeskiel, Tuhan yang tahu. Ya, bisa, bernubuat kamu supaya tulang-tulang ini bisa hidup. Ya. Waktu Yeskiel bernubuat, maka tulang-tulang itu bisa mencari komponennya masing-masing. Ya, tulang hasta berkumpul dengan tulang lengan, tersambung. Tapi masih merupakan patung, belum hidup. Tetapi kemudian, bagaimana supaya hidup? Hembuskan nafas Allah kepadanya. Maka bisa hidup supaya bisa menjadi satu pasukan besar. Nah, itu ditulis di dalam kitab Nabi Yeskiel. Ya. Jadi demikian juga, saudara. Proses kita anak-anak Tuhan, Tuhan menghidupkan itu tidak langsung sempurna. Maka ada prosesnya, maka dikatakan Allah sendiri yang akan menguduskan roh, tubuh, dan jiwamu, dan Dia yang memanggil kamu itu setia. Dia akan menyempurnakan. Setia, Dia tahu. Kita manusia belum bisa sempurna saat ini. Dia masih banyak cacat celah, tetapi Allah setia. Dia akan menyempurnakan sampai sekali kelak kita roh, jiwa, dan tubuh kita tidak bercacat di hadapan Allah. Dan untuk itu maka perlu proses. Mari sekarang kita akan membaca di dalam Efesus tadi, kita membaca Efesus sekarang pasal yang keempat. Ya. Efesus pasal yang keempat, kita akan membaca ayat yang ke-23 dan 24. Ini prosesnya, saudaraku. Ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, kita baca dalam terjemahan lama. Itu nanti ada kata sesuai dengan peta dan gambar Allah. Atau Efesus pasal 4 ayat yang ke 23-24 terjemahan yang lama. Supaya roh pikiranmu dibaharui di dalam kamu. Roh dan pikiran, itu tadi saya katakan, manusia itu terlibat 3 unsur. Roh, jiwa, pikiran, dan tubuh. Sekarang yang perlu dibaharui itu roh dan pikiran. Tubuh kita itu nanti akan mengikuti. Ya, roh dan pikiran kita dulu dibaharui. Teruskan. Sambil berperangaikan perangai yang baru. Ya, di perangai yang baru, terus yang dijadikan menurut teladan Allah di dalam kebenaran dan kesucian yang benar. Jadi perangai Allah itulah yang tadi dikatakan dihembuskan roh dari nyawa yang hidup, sehingga perangai Allah, perangai
yang baru, tabiat yang baru itu yang dijadikan menurut gambar Allah. Jadi gambar Allah, wujud Allah itu merupakan suatu perangai, bukan tubuh kita ini, tetapi perangai kita dalam kekudusan dan kebenaran. Tolong dibaca ulang ayat yang ke-24 ya. Sambil berperangaikan perangai yang baru, yang Kita perangai yang baru. Perangai itu tabiat, sifat, karakter. Terus kan? yang dijadikan menurut teladan Allah, Yang dijadikan menurut teladan Allah atau gambar wujudnya Allah. Jadi gambar Allah di sini lebih jelas sekarang bukan tubuh kita ini. Ya. Jadi Allah itu kayak tubuh kita bukan, tapi perangai dalam kesucian dan kebenaran. Tolong dibaca ulang ayat 24. sambil berperangaikan perangai yang baru, yang dijadikan menurut teladan Allah di dalam kebenaran dan kesucian yang benar. Dalam kebenaran dan kesucian yang benar. Dalam kebenaran. Saya pernah menyampaikan firman Allah, manusia tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Roma 3 menyatakan manusia tidak ada kebenaran. Semua pembohong. Ya. Manusia berkata benar tetapi belum tentu berdasarkan kebenaran. Ada motivasi-motivasi yang lain. Saya katakan tempoh hari, Pilatus itu tidak mengerti kebenaran. Walaupun dia mengerti ini keadilan dan sebagainya, dia mengadili Yesus tidak mendapatkan kesalahan apapun, tetapi tidak berani menyatakan kebenaran. Karena apa? Akhirnya dia mendengar suara orang banyak dan dia menghukum Yesus. Tidak tahu kebenaran. Dunia tidak mengenal kebenaran. Manusia tidak ada kebenaran. Hanya Allah yang benar. Sebab itu dikatakan kalau kita percaya kepada firman Tuhan, maka kita itu dibentuk mempunyai perangai atau tabiat Allah di dalam kebenaran dan kesucian. Dan ini yang saya berulang katakan, ini hanya ada di dalam kekristenan. Kebenaran dan kesucian. Itulah wujud daripada gambar Allah. Puji Tuhan, dan untuk itu proses saudaraku. Ya, kita akan sambung dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Menanggalkan manusia lama dengan kelakuannya. Manusia lama itu yang disebut dalam Efesus pasal 2 tadi sudah mati itu. Manusia lama itu yang berbuat dosa, melakukan tabiat duniawi, percabulan dan sebagainya. Itu sudah kita tanggalkan. Kita sudah mati terhadap itu, teruskan. Dan telah mengenakan manusia baru, Mengenakan manusia baru. Ya, manusia baru. Teruskan. yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ya, dibarui terus-menerus sampai kita mencapai pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Khalik itu pencipta. Gambar siapa? Khalik, gambar Allah. Jadi kita itu sementara di dalam proses, sekali kelak kita akan menjadi seperti Yesus. Sekarang tentunya belum. Pikiran kita masih tercampur dengan hal-hal yang duniawi. Ya, roh kita seringkali masih terpengaruh dengan perkara-perkara yang jahat. Saudara, tetapi Tuhan tadi dalam Efesus pasal 5 ayat Allah sendiri akan menyempurnakan. Allah yang memanggil kita itu setia. Sehingga dengan setia dia membentuk kita, memoles kita. Saudara-saudara, dalam pelajaran tabernakel, kita itu digambarkan gereja Tuhan itu bagian peti perjanjian yang dibuat dari kayu penaga yang hitam keras, tetapi disalut dengan emas luar dalamnya. Nah, kata disalut, saudara-saudara, itu tidak sekali jadi begitu. Ya, tentu ada proses. Pertama sisi kanan dipoles, sisi
kiri belum, depan dipoles, belakang belum. Tetapi itu lama-lama kita akan tertutup. Sehingga peti perjanjian itu dikatakan disalut dengan emas luar dalamnya. Dan itulah gambar gereja Tuhan. Jadi proses ini, saudara, kita dibarui terus-menerus lewat apa? Lewat firman. Kita membaca Efesus pasal 5 sekarang. Efesus 5 ayat 26 dan 27. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Inilah yang jadi proses itu, saudara. Jadi sekarang ini gereja Tuhan sedang diproses. Diproses lewat apa? Lewat firman pengajaran. Dikatakan dengan air firman itu Tuhan membasuh kita, memandikan kita, sampai sekali-kali kita diperhadapkan di hadapan dirinya dengan tidak cacat celah, tidak kerut, tidak noda, tetapi cemerlang. Itu rencana Allah. Sekarang kita mungkin masih banyak cacat celah, dan sementara diproses lewat firman, lewat teguran, lewat templaan, lewat proses yang terjadi. Bab itu waktu kita mendengarkan firman, kita mesti merasa, saudaraku, kalau kita ditegur, kita dinasehati, kita ditemplak, kita harus segera mengubah diri atau bertobat supaya hidup kita dapat mengalami pengudusan. Firman itu menyucikan kita. Puji Tuhan. Dengan demikian maka kita sampai kepada tahap roh dan jiwa dibarui, kemudian nanti satu kali tubuh kita yang hina ini satu kali akan disempurnakan. Dan Alkitab mengatakan kita akan diubahkan. Saudaraku, puji Tuhan ya. Kita akan membaca itu, saudara-saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal 15 ayat 50 dan 51. Itu ada janji. Tubuh kita yang sekarang hina ini, tubuh yang lemah ini, nanti kalau roh dan pikiran kita sudah dibarui, waktu Yesus datang, tubuh kita akan disempurnakan. Puji Tuhan ya. 1 Korintus pasal 5 ayat pasal 15 ayat 50 sampai 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan daging Allah. Dan darah, tubuh kita yang sekarang ini daging dan darah, itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Tidak bisa masuk surga, saudaraku. Ya, walaupun kita poles bagaimanapun, kita rawat demikian rupa, tidak. Karena itu darah daging itu bukan waris kerajaan surga. Tapi nanti akan diubahkan. Teruskan. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Teruskan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Kita akan diubah. Ya, teruskan. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kita semua akan diubah. Diubah bagaimana? Yaitu tubuh mulia, tubuh yang tidak lagi dipengaruhi oleh dosa, tubuh yang dapat terangkat. Nah, ini yang dimaksudkan, Paulus katakan roh, jiwa, dan tubuhmu itu dikuduskan, seluruhnya sempurna. Dan itu Tuhan sendiri yang mempunyai konsep ini, akan menyempurnakan. Dan kita tinggal menurut saja, diproses oleh Allah. Mari kita baca 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan 17. Itu ayat sudah sering kita baca juga, ya, teruskan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga,
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini konform dengan 1 Korintus 15 ayat 51 tadi, bahwa darah daging tidak mewarisi kerajaan, tapi tubuh kita yang dari darah daging ini akan diubah menjadi tubuh yang mulia. Ya, kita akan membaca Filipi pasal 3, Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Itu makanya kita arahkan hati kita, perhatian kepada kedatangan Tuhan. Ya, teruskan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Ya, Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat waktu dia datang itu, teruskan. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Tubuh darah daging ini hina, saudaraku. Ya, kalau orang mati dalam tempo 2-3 hari ya busuk sudah, ya, hina, ya. Tetapi nanti akan diubahkan. Tolong diulangi ayat 21. yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, saudara, ini Allah sendiri yang akan menyempurnakan ini. Dia Allah yang memanggil kita itu setia, sehingga ia setia dengan panggilannya. Dia memanggil kita itu untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan tubuhnya. Dalam Roma 8 ya ayat 29 dikatakan, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Dan itu tidak ujuk-ujuk terjadi, ada proses. Sebab itu saudaraku, sekarang gereja Tuhan sedang diproses. Yang mau diproses akan mengalami ini, tetapi yang tidak mau diproses akan tersingkir, ya, akan tertinggal, ya, tidak akan mengalami. Sebab itu mari kita mau menerima proses yang terjadi ini. Dalam Matius 3 ayat 11 dikatakan, dia sedang memproses, menggunakan pengirik, menyucikan tempat pengirikan itu untuk menyucikan, memisahkan gandum dan sekam. Jadi proses ini selalu terjadi. Kalau dalam tempat lain dengan menggunakan api yang akan menguduskan kita. Api pencobaan, api siksaan, ujian. Itu menguji iman kita anak-anak Tuhan. Oh, puji Tuhan saudaraku. Ya, kita akan membaca berikutnya 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 dan berikutnya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Teruskan. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Teruskan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus, teruskan. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari Supaya kedatangannya. waktu dia menyatakan diri, kita tidak malu, karena kita menjadi serupa dengan dia. Tapi biarlah pengurapan Roh Kudus itu tetap tinggal dalam kita. Teruskan. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ya, sambung pasal 3 ayat 1. Ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Terus, Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. sekarang kita ini anak-anak Allah. Tetapi bentuk kita, wujud kita belum seperti yang
sebagaimana harusnya. Teruskan, Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. belum nyata keadaan kita itu bagaimana. Kita sekarang masih banyak kekurangan, cacat celah. Ya. Teruskan, Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. nah ini tadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23-24, Allah sendiri kiranya menguduskan kamu dengan sempurna, roh, jiwa, dan tubuhmu disucikan dengan sempurna, dengan tidak bercacat celah waktu kedatangannya. Allah itu setia, adil, Dia akan menyempurnakan rencana itu. Nah kapan itu? Nah ini, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan menjadi serupa dengan Dia. Saudara, kita hanya menyerah kepada kehendak Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menyempurnakan. Dan ini janji Allah bagi kita. Sebab itu saudara-saudara, kita mau senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, saya malam hari ini merasa bersyukur dapat menyampaikan kabar baik ini atau berita ini, bahwa sementara kita itu bergumul di dalam berbagai-bagai pergumulan rohani, seringkali kita mengalami gagal menaati firman Tuhan, kita seringkali gagal hidup dalam kekudusan, kita seringkali jatuh, tetapi puji Tuhan ada janji Tuhan, Allah sendiri kiranya menguduskan kamu seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuhmu, supaya tidak bercacat celah waktu kedatangan Tuhan. Allah sendiri, saudaraku. Kita tinggal mengikuti proses yang sedang terjadi. Nah, masalahnya kita mau enggak diproses. Proses itu terjadi, saudaraku. Ya, banyak hal yang dapat kita gunakan ilustrasi. Kalau dikatakan proses itu, misalnya batu gunung, batu kali yang berbongkah besar itu, untuk bisa menjadi sesuatu yang berharga, ada proses. Misalnya proses harus ditara, digergaji, menjadi satu lempengan begitu kayak papan, kemudian diukir, saudara akan melihat nisan-nisan, khususnya untuk saudara-saudara kita orang Tionghoa. Nisan waktu di kuburan itu batunya diukir bagus, namanya diukir bagus, ada tulisan-tulisan. Dan saudara tahu, batu yang kasar dari kali itu, yang tadinya tidak berharga, diproses. Dan proses itu bisa berlaku juga bagi kita. Kita ini batu-batu kali yang perlu diproses untuk menjadi benda-benda yang berkenan kepada Allah. Kita ini, hidup kita jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam lumpur, tapi Allah mengangkat, diproses. Ada nyanyian kuno mengatakan intan-intan permata. Ya, dari lumpur itu digosok, dibersihkan, diproses, satu kali ditaruh di atas mahkota atau tajuk raja. Saudara, itu nubuatan tentang gereja Tuhan. Dan benar firman Tuhan mengatakan, salam dari Rasul Paulus ini dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Allah sendiri yang akan menguduskan kamu seluruhnya, roh, tubuh, dan jiwa, supaya tidak bercacat sampai datang Tuhan. Dan Allah setia sehingga Dia akan menyempurnakan panggilan itu. Marilah saudara kita mau mengikuti rencana Allah ini. Puji Tuhan. Mari kita kembali akan membaca ya dalam 1 Tesalonika pasal 5 tadi ayat 23. Ayat itu luar biasa, indah ya. Ayat 23 sampai seterusnya.
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini target terakhir. Dia menyucikan dengan firman-Nya supaya kita dipersembahkan di hadapan Dia dengan tidak bercacat, tidak kerut, tetapi kudus dan cemerlang. Teruskan. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Dia yang memanggil kamu setia. Dipanggil dari mana? Dari tempat lumpur dosa. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Luar biasa saudara. Coba saudara renungkan, kita dipilih, paling kita ini kan orang yang jatuh di dalam dosa, berlumur dosa. Tuhan pilih kita, disucikan. Nah kita bisa berapa? Tidak bisa apa-apa. Tuhan mempunyai rencana memproses kita yang tadinya jatuh di dalam dosa, berlumur dengan lumpur dosa, kita disucikan, dibersihkan. Dalam Efesus 5 ayat 2 kita dimandikan oleh air firman sampai segala daki-daki dan itu dibersihkan supaya kita proses terakhir kita diperhadapkan dengan Dia seperti mempelai perempuan yang tidak bercacat celah. Oh puji Tuhan, saudaraku, luar biasa. Ini kemurahan Allah. Ia yang memanggil kita itu setia, Ia juga akan menggenapinya atau menyempurnakannya. Ayat 25 kita baca terakhir nih. Saudara-saudara, doakanlah kami. Doakanlah kami. Maksudnya Paulus mendoakan, walau dia seorang hamba Tuhan, didoakan supaya bisa sampai mencapai garis akhir. Teruskan. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Teruskan. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Ini penutup yang terakhir. Oh puji Tuhan, saya sangat bersyukur malam hari ini untuk mengakhiri pelajaran surat pertama Tesalonikani pasal 5 ini. Diakhiri dengan satu kerinduan Tuhan untuk menyucikan kita, menguduskan kita. Bukan kita yang menguduskan diri kita, Allah sendiri. Dan Dia mempunyai cara proses, yaitu kita diproses lewat firman Tuhan yang menegur kita, memperbaiki kita, dan itu kita tinggal terserah proses itu terjadi. Dalam Ibrani dikatakan kita mendengar teguran, kita dikuduskan. Kalau tidak kita dihajar dengan berbagai-bagai peristiwa. Tujuannya apa? Supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Oh puji Tuhan, sebab itu kalau kita tidak mau dihajar, kita mau mendengar teguran firman Tuhan, menguduskan kita. Oh puji Tuhan, saudara-saudaraku, kita ini patut bersyukur untuk rencana Allah yang begitu luar biasa. Kita tidak berdaya, kita tidak mampu, tetapi Tuhan selalu berusaha untuk membuat kita kudus di mata Dia. Saya ingin mengajak saudara menyanyi memuji Tuhan dengan pujian dalam Psalm nomor 87 ya. Perhatiannya, kita memang belum layak, kita belum bisa seperti bentuk yang dikehendaki Allah, tetapi Tuhan perhatiannya diarahkan kepada kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Psalm nomor 87 ya. Sasaran hadiratnya. Sungguh terasa perhatianmu makin
dalamku. Rohku terangkat saat menyembahmu, Tuhan. Ku sambut kasih-Mu. Walau aku sayang, padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadiku. Walau aku tak layak, aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi. Saudara, saya sungguh bersyukur untuk pujian ini. Yang mengarang pujian ini sungguh diurapi Tuhan. Kita memang belum menjadi bentuk seperti rencana Tuhan. Kita masih banyak benjolan-benjolan, saudaraku. Banyak hal-hal yang tidak layak dan berkenan. Tetapi sungguh perhatian Tuhan diarah tujukan kepada kita. Kita menjadi sasaran perhatian Tuhan untuk dikoreksi, untuk ditegur, untuk diperbaiki, untuk disucikan dan dikuduskan. Sampai satu kali kelak kita dijadikan sempurna. Roh, jiwa, dan tubuh kita dikuduskan di mata Tuhan. Luar biasa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saya ingin mengajak saudara menyanyi pujian ini. Kita berdiri bersama-sama. Walau aku tak layak. Walau aku tak layak, sebab padaku bentuk sesuai kehendak-Mu. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat. Sekali lagi, walau aku tak layak, walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi-Mu. Segala puji, hormat, syukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang begitu kuat. Firman-Mu yang menunjukkan rencana Allah yang luar biasa.
Engkau yang memanggil kami keluar dari dalam gelap, masuk dalam terang-Mu yang ajaib. Engkaulah Allah yang mengangkat hidup kami dari lumpur rawa dosa. Dan Engkau mempunyai maksud dan rencana, hidup kami disucikan, dikuduskan. Seperti firman-Mu malam hari ini, Tuhan sendiri yang akan menyucikan, menguduskan kami seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuh kami, supaya tidak bercacat celah sampai pada waktu kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Tuhan, hidup kami Tuhan ambil dari kehidupan yang sia-sia, tetapi Engkau telah menyucikan kami, menguduskan kami dengan darah-Mu, dan Engkau memandikan kami dengan air firman-Mu Tuhan, supaya sekali kelak kami diperhadapkan kudus, tidak bercacat di hadapan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Kami mengaku hidup kami, ibadah kami masih dalam tanda cacat celah. Ibadah kami dalam tanda kekurangan, bahkan kegagalan-kegagalan. Tetapi kami sungguh bersyukur karena kami mengenal Engkau Allah yang setia, Allah yang memanggil kami, tidak membiarkan kami jatuh di dalam dosa, tetapi Engkau memelihara, melindungi kami Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan diri kami, berikan kami, merelakan diri kami untuk diproses lewat firman pengajaran, koreksi yang Tuhan berikan, supaya kami mengalami penyucian di hadapan Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu, seberapa banyak yang sempat mendengar firman-Mu pada petang malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau mengerjakan, kami hamba-Mu hanya menyampaikan, memberitakan, seperti menabur, menanam, tetapi Engkau yang menumbuhkan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Roh Kudus yang akan menyempurnakan pelayanan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji, hormat, syukur bagi nama-Mu. Tuhan, menyempurnakan pelayanan kami, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Imam Besar Agung kami. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara.